guys, kita akan ngebahas hari ini soal beberapa perubahan tanggal liris dari beberapa film DC Extended Universe. Nah, kita langsung bahas aja ya. Yang pertama itu ada Wonder Woman 1984 yang akan berubah jadwal penayangannya menjadi 13 Agustus 2020. Sementara 5 Agustus menjadi tanggal 5 Agustus 2021 menjadi tanggal rilis baru dari Suicide Squad. The Batman versinya Robert Pattinson dan Matrix itu akan menjadi 1 Oktober 2021. Datanya sudah ada di tab saya ya guys ya. Kita bahas satu-satu dulu deh. Wonder Woman 1984 yang menjadi kelanjutan dari Wonder Woman yang sudah tayang beberapa tahun lalu itu akan menceritakan kisah di mana karakter si Wonder Woman ini berjuang setelah kehilangan love interestnya di Wonder Woman yang pertama karena mengorbankan diri untuk menyelamatkan si karakter Wonder Woman. Tapi yang uniknya di sini adalah Wonder Woman ini bertemu kembali dengan kekasihnya yang lama yang dikabarkan sudah meninggal itu di tahun 84. Sementara kisah Wonder Woman yang pertama ini diambil latarnya pada saat Perang Dunia Pertama di 1921 alias 1921. Nah sekarang Suicide Squad yang gagal di lebih tepatnya di versi awal lah ya, karena ini versi reboot dari Suicide Squad itu sendiri mengalami kegagalan. Hanya beberapa karakter yang berhasil menemukan bintangnya di film perdana dari film ini. Nah, seperti Harley Quinn itu berhasil menemukan cara untuk menjadi terkenal dan dikenal banyak fans sebagai karakter di mana yang selama ini belum muncul di Extended Universe akan tiba-tiba bisa dikenal karena karakter Harley Quinn ini yang sangat dengan penampilannya yang lucu tapi bengis gitu ya. Itu yang membuat dia dikenal. Tapi kalau dibilang untuk filmnya sendiri kurang begitu terkenal. Karena itu beberapa karakter di Suicide Squad versi pertama itu gagal memerankan karakter yang sebenarnya udah ikonik banget di komik DC, seperti Joker yang diperankan oleh Jared Leto itu dianggap gagal oleh fans karena memang melenceng sekali dengan karakter Joker yang kita kenal selama ini sebelum adanya karakter Joker versinya Jared Leto ini. Dan sekarang Jared Leto diputuskan untuk tidak lagi melanjutkan artnya dalam DC Extended Universe. The Batman yang akan tayang 1 Oktober 2021 ini
adalah The Batman yang mengisahkan karakter Bruce Banner di awal-awal karirnya sebagai mata-mata, belum menjadi seorang Batman di sini, belum juga menjadi karakter Batman yang kaya raya, yang penuh dengan senjata canggih, yang menciptakan senjata ini itu, belum juga. Ini lebih menceritakan bagaimana dia memanfaatkan traumanya itu untuk menjadi seorang mata-mata dan melawan kejahatan gitu. Terus kita lanjut lagi di Black Home. Ini adalah karakter baru dari DC Extended Universe, akan tayang di 22 Desember 2021. Untuk kisah Black Home ini aku belum dapat kisahnya akan seperti apa, tapi kalau dilihat abad ini akan tetap menjalankan apa yang sudah menjadi karakter dari DC Extended Universe, yaitu adalah dunia yang sangat dark gitu. Jadi nanti akan aku bahas lagi soal Black Home. The Flash ini akan tayang pada tanggal 3 Juni 2022. The Flash ini akan menceritakan karakter yang belum pernah mendapatkan solo movie, sedangkan sangat berkarakter sekali, sangat terkenal sekali karakter dari The Flash ini di franchise DC yang lainnya. Akan menceritakan cerita tentang Flashpoint sepertinya, tapi itu adalah harapan para fans. Belum ada kisah atau belum ada kabar bagaimana kisah dari si The Flash ini akan diangkat, karena beberapa kasus yang ada dalam proses syuting dari film The Flash ini. Jadi guys, kita harus sabar menunggu, tapi banyak fans yang mau The Flash ini ditayangkan setelah adanya Justice League versinya Snyder Cut gitu, karena lebih bisa katanya versinya Snyder Cut ini ditunggu-tunggu, karena memang dia Zack Snyder itu sendiri sudah mengatakan bahwa The Flash versinya dia di Justice League Snyder Cut itu akan mengangkat kisah dari The Flashpoint, yaitu adalah perjalanan multiverse dari dunianya DC. Ceritanya sebenarnya akan diangkat di Snyder Cut. Terus yang selanjutnya ada Shazam yang akan melanjutkan artnya setelah DC menciptakan karakter The Flash di versi film yang lucu, yang sangat berbeda dengan karakter DC yang lainnya. Itu justru sebenarnya aku penasaran sekali dengan apa yang akan dilakukan DC, ya, apa yang akan dilakukan DC dengan karakter ini, karena di kisah originnya saja, lebih tepatnya di end credit scene itu lebih membuat orang penasaran, karena ada beberapa simbol yang dibuat oleh penjahatnya yang ada dalam penjara pada saat itu. Apa arti simbol itu mungkin akan terjawab di The Flash versi yang kedua itu.
Oke, nextnya ada Aquaman yang akan tayang di 16 Desember 2022. Tadi The Flash 4 November 2022. Aquaman tentunya sangatlah sukses mengisahkan origin dari Aquaman yang menemukan bahwa dia adalah seorang anak dari manusia dan dunia laut, dunia superhero laut yang sebenarnya ini adalah karakter yang, atau di film pertamanya Aquaman ini adalah karakter yang masih belajar menjadi seorang pewaris tahta, dan akhirnya dia mendapatkan tahtanya setelah dia membantu atau bertemu dengan ibunya dan melawan musuhnya yang berbentuk monster itu. Jadi akan menarik menemukan intrik apa yang akan diangkat di film Aquaman 2 setelah dia menjadi seorang pewaris tahta. Itu aja yang akan bahas dari film Aquaman ini. Sebenarnya ada sebuah spin-off, tapi spin-off-nya itu belum sempat aku bahas. Nanti akan aku bahas di lain video, lain kesempatan. Bye guys.